Pak Kiai ini gak mau kalau sampai ada orang-orang banyak yang kayak tahu tentang hal ini. Soalnya ini tuh gini Mas Evi, ini di sini tuh bukan pesantren yang kayak pesantren biasa teman-teman, tapi ini tuh pesantren, bisa dibilang ini tuh pesantrennya pesantren goib. Jadi nggak semua orang itu bisa lihat tempat ini. Ya benar. Astagfirullahaladzim. Iya mas, kita samperin mas. Jangan ini Mas Rian lagi yang kita cari. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Las-Las, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bareng sama Mas Evi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Dan semoga aja nih teman-teman kalian semua juga dalam keadaan yang sehat ya teman-teman ya. Ini tuh saya sama Mas Evi di sini itu sebenarnya ini teman-teman ada keluarga yang mereka semua itu menghubungi saya. Saya kan lama nggak cek ini ya teman-teman ya, yang DM gitu. Waktu saya cek ternyata mereka semua itu bercerita hal yang sama, dan ternyata mereka itu sebenarnya satu keluarga. Jadi orang tuanya itu teman-teman bilang ke saya, katanya anaknya kan itu masuk pesantren ya teman-teman ya. Cuma mereka itu heran gitu dan juga bingung karena pada saat gini ya, awalnya itu orang tuanya kan kayak nganterin dia pergi ke pesantren gitu. Terus kan namanya di pesantren pasti kan selama 1 tahun itu nggak pulang ya mas ya, nggak bisa pulang, harus di pesantren. Apalagi itu baru mulai belajar di pesantren gitu teman-teman. Nah tapi anaknya tersebut itu yang di pesantren itu sempat pulang. Nah sempat pulang waktu yang 1 tahun ini sebenarnya orang tuanya juga ingin berkunjung gitu karena udah lama nggak ketemu ya teman-teman ya. Tetapi pada saat dicari ke alamat tersebut, di situ tuh orang tuanya nggak menemukan bahwa alamat itu di situ ada pesantrennya gitu teman-teman. Terus waktu si anaknya pulang dari pesantren, dia cerita katanya saya di sini kok Pak, di pesantren ini, dan alamatnya juga ini benar gitu teman-teman. Tapi gini teman-teman, waktu orang tuanya itu ikut kayak nganterin anaknya, iya memang betul di situ ada pesantren yang sangat bagus dan mewah teman-teman. Tapi waktu orang tuanya pulang terus ada yang ketinggalan, dia balik lagi untuk nganterin yang ketinggalan itu ke anaknya, itu di situ udah nggak ada, pesantrennya itu nggak kelihatan lagi. Iya gitu Mas Evi. Padahal waktu dia bareng sama anaknya, nganterin anaknya, itu bener di situ dan lewat situ juga, itu beneran ada teman-teman. Tapi ini kalau orang tuanya itu berkunjung sendiri tanpa anaknya, itu di situ nggak kelihatan bahwa di situ ada sebuah pesantren gitu teman-teman. Nah ini kalau menurut saya teman-teman, dari segi yang saya lihat ya teman-teman ya, apalagi saya cek di lokasi sini, memang ada sesuatu yang janggal. Dan di sini ada kayak sebuah pesantren, cuma pesantren ini tuh bukan pesantren sembarangan ya teman-teman ya. Ini anaknya tuh belum pulang teman-teman, udah beberapa tahun ini belum kembali pulang lagi ke rumahnya. Biasanya tuh setiap tahun pasti pulang gitu ke rumah untuk berkunjung ke orang tuanya, tapi ini udah beberapa tahun nggak pulang. Jadi orang tuanya itu takut kalau anaknya itu kenapa-kenapa teman-teman. Dan setiap datengin alamat itu selalu nggak kelihatan. Bahkan sampai orang lain pun yang kayak saudaranya gitu, ini coba kamu ke alamat sini, anak saya di sini gitu, itu waktu didatengin juga memang nggak terlihat apa-apa teman-teman. Ini yang saya rasain itu di sebelah sana, memang saya melihat kayak ada sebuah pesantren. Ya memang itu pesantrennya kayak terlihat mewah, megah, luas juga teman-teman. Ini di sebelah sana loh Mas Evi. Ini di sebelah sana. Kita jalan aja ke sana Mas Evi. Nanti saya perlihatkan di ininya teman-teman, di depannya. Soalnya ini masih agak lumayan jauh gitu teman-teman. Ayo kita ke sana aja Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Udah ada yang nungguin Mas. Kita tanyain aja Mas Evi. Astagfirullahaladzim.
Waalaikumsalam. Ini saya yang disapa sama beliau, teman-teman. Oh iya, ini saya kesini mau nyari seseorang. Dia itu santri, Pak. Kok Bapak bisa tahu? Iya, saya di sini udah lihat di sini ada pesantren. Mohon maaf nih Pak, Bapak siapa ya? Oh, iya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ternyata beliau ini seorang kiai yang berada di pesantren ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, nggak nyangka banget ini. Ternyata beliau ini udah di sini dan beliau itu tahu kenapa saya itu datang ke sini. Saya tujuannya untuk mencari santri tersebut ya teman-teman ya. Ini beliau udah tahu. Ya mohon maaf Pak Kiai, ini memang benar santri tersebut itu berada di pesantrennya Pak Kiai. Iya. Dia sekarang, oh alhamdulillah. Tapi kenapa sekarang santri tersebut nggak pernah pulang ke rumah ya beberapa tahun ini, sampai orang tuanya itu kebingungan. Astagfirullahaladzim. Ternyata semenjak kayak kejadian yang orang tuanya itu yang datang ke sini dan nggak menjumpai apa-apa, kan diceritain kemana-kemana gitu ya teman-teman ya. Akhirnya Pak Kiai ini gak membiarkan anaknya tersebut itu kembali lagi pulang ke rumahnya gitu teman-teman. Tapi keadaan anaknya di sana itu alhamdulillah masih sehat gitu teman-teman. Iya, karena Pak Kiai ini gak mau kalau sampai ada orang-orang banyak yang kayak tahu tentang hal ini. Soalnya ini tuh gini Mas Syafiq, ini di sini tuh bukan pesantren yang kayak pesantren biasa teman-teman, tapi ini tuh pesantren, bisa dibilang ini itu pesantrennya pesantren goib. Jadi nggak semua orang itu bisa lihat tempat ini gitu teman-teman. Tujuannya punya itu apa namanya, cari anak buat masuk ke pesantren itu. Anak yang kita cari ini Mas, kenapa itu Pak Kiai? Jadi karena anak tersebut itu rajin gitu dan mempunyai tekad niat yang baik gitu. Lalu Ini Pak Kiai ada niatan buruk apa enggak itu beda sama anak itu? nggak ada Mas Evi. Iya, Pak Kiai itu nggak ada niatan yang buruk terhadap anak tersebut ya teman-teman ya. Kenapa anak tersebut itu bisa masuk ke pesantren beliau? Karena anak tersebut itu rajin bersolawat, dia itu nggak pernah meninggalkan sholatnya, dia itu sebelum tidur pasti dia itu selalu berwudu, membaca ini juga teman-teman, nggak pernah yang namanya dia itu meninggalkan apapun gitu teman-teman. Dan anak tersebut itu selalu berbakti ke orang tuanya, nggak pernah berbohong sama orang tuanya gitu teman-teman. Jadi Pak Kiai ini sangat menyukai anak tersebut. Jadi anak tersebut itu dibawa ke pesantren sana gitu. Sebenarnya di sana itu mereka itu kayak anak tersebut itu bareng sama santri-santri yang lain teman-teman. Cuma yang jadi bedanya itu yaitu teman-teman, ini bukan pesantren sembarangan. Iya Pak Kiai, saya tahu kalau Pak Kiai itu suka sama anak tersebut. Iya, tapi anak tersebut itu dicari sama orang tuanya Pak Kiai. Pak Kiai jelas tahu kan keadaan di sini itu seperti apa. Iya. Iya Pak Kiai. Saya harap Pak Kiai itu mau ya mengembalikan anak tersebut.
Iya Pak Kiai. Boleh saya ikut ke sana? Oh, iya udah. Jika seperti itu, saya tunggu di sini. Tapi saya mohon ya Pak Kiai ya, kembalikan anak tersebut. Meskipun Pak Kiai menyukai dia, tapi dia itu masih memiliki keluarga di sini yang sayang banget sama dia. Iya Pak Kiai. Waalaikumsalam ya. Iya saya di sini Pak Kiai. Baik. Iya. Masya Allah. Tuh. Berarti nunggu nih Kak. Ya Mas Evi, ini tuh teman-teman pesantrennya itu berada di sebelah sana tuh. Dari sini kelihatan nggak juga? Dari sini sebenarnya kelihatan Mas, cuma agak masih jauh gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nggak lihat ya Mas Evi ya? Iya, saya tuh bisa lihat. Soalnya ini bukan pesantren yang sembarangan sih Mas Evi. Sebelah sana depan Mbak. Iya. Coba saya zoom deh. Iya coba deh. Barangkali Ada yang kelihatan gitu ya? mana Mbak? Itu di depan loh Mas. Tapi kayaknya ada sesuatu Mbak di depan Mbak. Hah? Yang bener? Kayaknya ada yang jalan tuh. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, kita samperin Mas. Jangan-jangan ini Mas Rian lagi yang kita cari. Astagfirullahaladzim. Sini Mas, sini Mas. Kenapa itu? Aman nggak? Assalamualaikum. Ini kenapa sih Mas Evi cahayanya? Error. Bentar. Dibenerin aja. Ini bener Mas Rian kan? Alhamdulillah. Iya ini bener Mas Rian. Mas Rian gimana keadaannya Mas? Sehat kan Mas? Alhamdulillah ya Allah. Siapa? Ini saya Isma Mas Rian. Saya itu tadi udah bertemu sama Pak Kiainya, yang beliau itu juga pakai serban juga ya. Ini kan yang dipakai sama Pak Kiai ya tadi ya Mas Evi ya. Tadi saya dikasih sama Iya, tapi ini Mas Rian bener udah dibolehin Pak Kiai untuk pulang. Alhamdulillah. Ini Mas Rian memang selama beberapa tahun ini Mas Rian nggak coba untuk izin ke Pak Kiai untuk kembali pulang gitu, berkunjung ke rumah orang tuanya. Nggak diperbolehkan sama Pak Kiai ya? Astagfirullahaladzim. Iya. Apa emang untuk belajar lagi? Bukan Mas, ini tuh kan tadi waktu ada Pak Kiai kan saya udah bilang itu karena setelah kejadian yang orang tuanya coba kesini tapi nggak ada, terus banyak perbincangan dari warga di situ, akhirnya Pak Kiai itu melarang Mas Rian ini untuk kembali pulang atau berkunjung ke rumahnya gitu teman-teman. Iya, jadi Mas Rian ini nggak boleh keluar dari pesantren gitu teman-teman. Ini mohon maaf Mas Rian, ini kan saya hanya melihat sekilas aja ya, dan ini untuk orang-orang yang mungkin memiliki kelebihan juga bisa lihat, cuma ini teman-teman nggak bisa lihat. Mas Rian boleh nggak ceritain di sana itu pesantrennya seperti apa gitu? untuk pesantrennya sih di sana mewah-mewah Mbak. Ada dikasih makanannya enak-enak, dan pengajarnya juga baik-baik. Di sana Mas Rian banyak nggak santrinya? Banyak. 1000 orang ada? Ada Masya Allah. Ini besar banget Bu Isma. Iya Mas, berarti pesantrennya memang luas dan mewah banget Mas. Menurut Bu Isma, 1000 santri itu dari manusia semua atau hanya sebagian Mbak? Bukan Mas, itu dari yang saya lihat justru yang di sana itu semua bisa dibilang kayak jin muslim ya.
Iya, dan di sana memang benar ada ribuan santrinya. Dan yang mengajar itu sebenarnya hanya satu Pak Kiai tersebut. Ini berarti Mbak Mas Rian baiknya dari Mbak. Enggak, Yang dikenal itu baik semua. enggak sadar. Yang Mas Rian tahu itu hanya ya pesantren biasa dan berteman dengan orang-orang yang sama seperti kita gitu. Padahal itu bukan, teman-teman. Tapi yang penting nih Mas Rian dibolehkan kembali pulang ya. Dan ini saya juga tadi bilang kayaknya nih Mas Rian nggak perlu kembali lagi ke pesantren sana ya. Mas Rian kalau mungkin pengen belajar lanjut menuntut ilmu lagi tentang agama, Mas Rian pindah pesantren aja ya. Jangan di pesantren ini, karena pesantren ini tuh Kenapa sih, Mbak? ini bukan pesantren yang biasa, tapi di situ tuh pesantren goib, Mas Rian. Astagfirullahaladzim. Karena ini saya jadi izinin karena saya di pesantrennya. Sebenarnya orang tuanya Mas Rian juga belum tahu tentang ini, makanya ini saya cari tahu ke sini dan alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Kiai tadi dan Pak Kiainya itu bisa mengerti ya Mas Saifi ya. Dan akhirnya Mas Rian dibolehkan untuk pulang. Yang penting tadi Pak Kiainya tuh bilang ke saya jangan kasih tahu tempat ini ke siapapun gitu. Pak Kiai cuma bilang seperti itu ke saya, teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini untuk identitas Mas Rian juga saya nggak mungkin untuk memperlihatkan mukanya, dan lokasi ini juga saya nggak akan ini ya kasih tahu ini di mana. Yang jelas kalau teman-teman tahu tentang ini ya udah, kalian jangan sebarkan berita yang tidak-tidak tentang hal ini ya teman-teman ya. Yang penting Mas Riannya itu bisa pulang lagi dan keluar dari pesantren tersebut. Meskipun pesantren itu dan Pak Kiainya melakukan kayak melayani Mas Rian itu dengan baik, nggak ada niatan yang buruk, tapi saya nggak mau kalau Mas Rian itu terus-terusan berada di sana. Kalau misal udah nggak dibolehin pulang, nanti bisa dia itu selamanya di pesantren sana, Mas Rian. Iya, ini kalau kita nggak segera mencari Mas Rian ya kita akan sulit, Mas. Iya, ini kita bersyukur banget. Dan ini yang saya lihat pesantrennya itu mewah, megah, luas, dan warnanya itu putih, Mas Rian. Catnya putih kan? Iya, dan di setiap itu kayak warnanya itu diselingi kayak ada emasnya gitu. Jadi mewah banget. Bener seperti itu kan, Mas Rian? Pastinya Ya udah sekarang. Itu kan Mas Rian bilangnya banyak orang yang melakukan kewajibannya di sana, tapi sebenarnya itu semua jin muslim di sana. Ini Mas Rian sekarang kita pulang ya, saya antar Mas Rian untuk kembali pulang ke rumahnya. Iya. Iya, udah menunggu banget sampai tadi sempat nangis juga ya Mas sebelum kita datang ke lokasi ini ya Mas. Iya, tapi alhamdulillah doa orang tua itu memang gak pernah melenceng. Alhamdulillah Mas Rian bisa kembali pulang teman-teman. Dan ini saya sama Mas Saifi harus segera nganterin Mas Rian ya teman-teman ya. Ayo Mas Rian, ini mungkin buat teman-teman kalau misalkan ingin anaknya itu ke pesantren, kalian teliti dulu itu pesantrennya, alamatnya dan lain sebagainya itu benar enggak. Kalau benar ya silahkan ya teman-teman ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas Rian.